Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangbo Jiangzhou Episode 52. Pikiran sesat adalah sebuah kebodohan. Bertobat sangatlah penting. Kita harus belajar untuk bertobat. Sefu sering berkata kepada murid saya, "Tahukah kalian seberapa besar efek dari pertobatan? Bertobat adalah mencuci baju. Setelah bersih, Anda baru bisa memakainya." Chan artinya berhenti atau memutuskan. Hui artinya Anda tidak melakukannya lagi. Kata Chan Hui itu sama dengan Anda sedang mengatakan, "Saya sudah berhenti. Saya sudah tidak melakukan hal yang buruk lagi. Saya tidak melakukannya lagi." Itu dinamakan pertobatan. Setelah manusia bertobat, manusia akan berubah menjadi bersih. Setelah Anda mengambil sesuatu yang tidak patut Anda ambil, Anda akan berpikir, "Saya seperti seorang pencuri. Bagaimana kalau orang lain menangkap saya?" Jika dia berpikir, "Saya akan mengembalikannya. Saya tidak akan melakukannya lagi." Bukankah hatimu akan tenang saat ada di rumah? Hari ini Anda bertengkar hebat dengan istrimu. Anda menyakiti istrimu. Jika hari ini Anda mengatakan, "Saya tidak akan memarahi istriku lagi," bukankah Anda akan terlebih dahulu mulai berbicara pada istrimu? Karena Anda tidak akan memarahinya lagi. Dengan demikian, Anda tidak akan marah. Pertobatan akan mengubahmu menjadi bersih dan memutuskan segala kebiasaan burukmu. Contohnya, marah tanpa sebab. Orang zaman sekarang mudah sekali marah. Mereka seringkali marah tanpa sebab. Saat dia tidak senang padamu, dia akan langsung marah. Transportasi umum adalah tempat yang paling bisa kita gunakan untuk melihat kualitas diri seseorang. Lihat bagaimana cara tertawa orang-orang di transportasi umum. Tapi saat praktisi Buddhis naik kereta, mereka terus membaca parita. Mereka tidak akan mendengar dan melihat orang lain. Orang ini sangat menyebalkan. Orang ini lumayan cakep. Orang itu begini dan begitu. Mereka tidak melihatnya. Mereka hanya fokus membaca parita. Memutuskan sifat kesombonganmu. Manusia bisa menjadi sangat sombong. Tindakan setiap manusia berbeda. Kontribusi yang diberikan oleh setiap manusia juga berbeda-beda. Alasan memiliki sifat kesombongan karena mereka mengira bahwa diri mereka sangat hebat. Tapi jangan lupa bahwa kita semua akan pensiun juga. Bahkan ada orang yang sudah pensiun, ada orang yang tidak memiliki apa-apa. Jika dipikirkan lagi, manusia hanya tersisa tulang saja saat meninggal nanti. Janganlah sombong. Dharma mengajarkan kita untuk tidak sombong. Jika hati manusia tidak benar, maka pikiran yang dimunculkannya bersifat jahat. Bagaimana mengendalikan pikiran kita? Yaitu pikiran kita harus benar. Jika pikiran kita hari ini jahat dan memikirkan sesuatu yang buruk terhadap orang lain, ketika pikiran itu muncul, maka semua pikiran yang dimunculkan akan bersifat jahat. Jika orang ini sangat sebal dan membenci semua orang, maka perkataan yang dia ucapkannya akan mengandung unsur kejahatan di dalamnya. Inilah mengapa muncul pikiran menyimpang dan sesat. Contoh sederhana, jika ada seorang pria tidak memiliki pemikiran cabul dan perilakunya sangat baik, dia merasa bahwa dia telah memiliki istri. Saya tidak boleh melihat orang lain lagi di luar. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat. Saya sudah memiliki istri. Cantiknya wanita lain tidak ada hubungannya dengan saya. Jika pikirannya benar, maka tidak akan ada pikiran sesat di dalam dirinya.
Jika pikirannya tidak benar, istriku jelek, bagaimana saya bisa menikahinya? Saya tidak bisa menyingkirkannya. Sudahlah, saya mencari wanita lain di luar saja. Saat dia melihat sana-sini, maka pikiran yang dimunculkan bersifat sesat. Pikirannya telah melakukan kesalahan. Sufu beritahu kalian bahwa Dharma sangatlah mendekati kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak wanita yang saat melahirkan anak, wajahnya sangat jelek. Karena saat dia melahirkan anak, wajahnya berubah wujud. Bayangkan betapa besarnya bayi di dalam perutnya. Jadi wajahnya berubah menjadi jelek. Karena makan dan tidur terlalu banyak, membuat wajahnya menjadi sedikit membengkak. Ada banyak pria selingkuh saat istrinya sedang mengandung. Saat pikiran sesat muncul, maka dia akan melewati batas. Saat pikirannya mulai sesat, maka pikiran menyimpang pun muncul. Jadi, kita tidak boleh memiliki pikiran sesat sedikit pun. Jika kita memilikinya sedikit, maka kita akan menjadi orang yang sombong dan sesat. Jika Anda ingin menjadi orang yang tidak sombong, maka Anda harus mengerti untuk tidak menyebarkan kesombonganmu ke sana dan kemari. Anda memang mengatakan untuk tidak sombong, tapi saat Anda bersosialisasi dengan orang lain, Anda hanya berbicara mengenai keluarga saya, dulu saya pernah. Master pernah bertemu dengan orang yang mengkonsumsi hormon hingga wajahnya berubah wujud. Sangatlah jelek. Akhirnya dia memperlihatkan foto dia sebelumnya. Lihatlah saya dulu. Menurut kalian bodoh tidak? Jangan menoleh ke masa lalu dan relakanlah. Jika Anda melihat masa lalu, bagaimanapun juga itu akan terlihat jelek. Orang suci akan meninggalkan kesombongan. Anda adalah orang suci. Orang suci harus meninggalkan kesombongan. Orang bodoh mendambakan kesombongan. Orang bodoh sangat menitik beratkan. Saya sangat hebat. Lihatlah betapa hebatnya saya dulu. Setelah manusia membanding-bandingkan, maka itu tidak akan berakhir baik. Manusia tidak boleh saling membandingkan. Saat manusia saling membandingkan dan dia kalah, maka dia akan iri hati. Akhir dari membina diri adalah kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh memiliki pikiran sesat. Banyak orang yang bertanya, apa itu pikiran sesat? Pikiran sesat adalah pikiran yang jahat. Menjelek-jelekkan orang lain, mencurigai orang lain, iri pada orang lain, itu dinamakan pikiran sesat. Lihatlah sisi baiknya orang lain terlebih dahulu. Orang zaman sekarang selalu melihat sisi buruk orang lain terlebih dahulu. Jika ingin menjadi orang suci, maka kita harus menyelamatkan sifat sejati kita sendiri dan memahami diri kita sendiri. Semua pikiran sesat akan mengganggu kesadaran kita, dikarenakan kita tidak senang pada orang tersebut. Seiring berjalannya waktu, kesadaran dan mentalitasmu akan memiliki rasa curiga. Dia pasti orang jahat. Jika dipikirkan setiap hari, maka pikiran manusia tersebut akan bermasalah. Sebenarnya hubungan di antara pasangan suami istri ini baik-baik saja. Tapi pertengkaran terjadi karena curiga dan akhirnya bertengkar hebat. Hal yang sepele saja diributkan. Saat istri melihat pesan oleh teman kerja wanita di ponsel suaminya, akhirnya mereka berselisih dan berpisah. Pikiran buruk ini telah merasuki kesadarannya, karena istrinya berpikir, suami saya menyukai semua wanita. Ketika kesadaran tersebut memasuki pikiranmu, maka Anda akan mencurigai setiap perkataan dan tindakannya. Saat dia makan sedikit hari ini, Anda akan merasa bahwa suami ingin menjaga postur tubuh untuk ditunjukkan pada wanita tersebut. Karena kesadaran telah membuatmu memikirkan banyak hal dan memunculkan banyak pikiran sesat, Anda harus menyingkirkannya. Bagaimana menyingkirkan hal buruk yang ada di pikiran kita? Kita harus menggantikannya dengan pikiran baik. Buddha pernah memberitahu kita bahwa ada mara di dalam kesadaran kita. Jika diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, yaitu janganlah mempercayai mara yang ada di dalam kesadaran kita. Saat kesadaranmu memiliki pikiran bahwa orang tersebut akan mencuri, maka Anda akan terus memperhatikan dia. Saat kesadaranmu memiliki pikiran bahwa orang tersebut akan mencuri uang, maka Anda akan terus memperhatikan dia.
Ketika kesadaranmu memiliki pikiran bahwa suamimu akan selingkuh, maka Anda akan terus memperhatikan dia. Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta kalian akan menghilang. Anda harus memberitahu diri kalian sendiri, ini adalah rintangan Mara. Tidaklah baik jika saya berpikir demikian. Kita harus senantiasa mengkoreksi diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan bisa mengubah kesadaran Mara. Ada sifat Mara di dalam kesadaran kita, mengubah kesadaran Mara. Dengan demikian, hati yang murni bisa tetap dipertahankan. Jika pikiran kita tidak mencurigai orang lain, bukankah kita akan menjadi sangat murni dan bahagia? Orang zaman sekarang sudah tidak lagi mempercayai satu sama lain. Setelah Master memberikan contoh ini, maka kalian semua akan mengetahuinya. Jika suamimu tiba-tiba mengatakan, "Biarkan saya memasak untukmu." Jika sepasang suami istri tersebut sering bertengkar dan ada orang yang mengadu domba kalian, bukankah kamu bertengkar dengan suamimu setiap hari? Apakah pertengkaran kalian hebat? Sangat luar biasa. Lalu mengapa dia memasak untukmu? Dia tidak pernah melakukannya, lalu mengapa? Anda harus hati-hati. Apakah dia akan meletakkan sesuatu ke dalam masakannya? Saat suami memasak untukmu keesokan harinya, Anda tidak akan berani memakannya. Anda takut suami akan meletakkan sesuatu ke dalamnya. Kesadaran Mara telah datang. Anda harus menggantikannya dengan pikiran baik. Jika Anda ingin mempertahankan hati yang murni, maka Anda harus mengubah kesadaran Mara. Dengan demikian, sifat kebudaan akan muncul. Apa arti dari sifat kebudaan akan muncul? Ketulusan, kebaikan, sifat kebudaan. Inti dari sifat sejati kita adalah baik. Saat anak kecil melihat kakaknya terjatuh, dia akan berkata, "Ma, kakak terjatuh." Dia sangat kesakitan. Dia pun menangis. Tapi setelah dia dewasa, hati nuraninya telah menghilang. Ini adalah perubahan manusia, yaitu kesadaran Mara. Arti dari sifat kebudaan akan muncul adalah saat kesadaran utama memunculkan kesadaran benar untuk memutuskan kemampuan mengidentifikasinya sifat Mara. Master suka memberikan contoh. Kesadaran utama akan memunculkan kesadaran benar untuk menghadapi kesadaran Mara yang ada di pikiran kita. Saat suamimu libur di hari Kamis dan dia ingin memasak untukmu, jika Anda mendengar perkataan orang lain, "Mengapa suamimu masak? Apakah dia akan meletakkan sesuatu ke dalamnya?" Pada saat ini, kesadaran Mara Anda akan muncul. Apa arti dari kesadaran utama? Mungkinkah demikian? Saya sudah lama bersama dengan suami saya. Jika dia ingin mencelakaiku, dia sudah lama mencelakaiku. Mengapa dia harus menunggu hari ini? Hati nuraninya tidak akan begitu jahat. Saya sudah begitu baik padanya. Apakah dia akan mencelakai saya? Bukankah kesadaran utama kalian telah berkuasa? Apakah kalian akan tetap memperhatikan sesuatu yang diletakkan ke dalam masakannya? Jika kita ingin mengubah kesadaran Mara, maka kita harus menggantinya dengan pikiran baik. Dengan demikian, sifat kebudaanmu akan langsung muncul. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Jin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.